Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal kita menjemput. Hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya menjaga hati yang bersih. Hati adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Ia adalah pusat dari segala perasaan, niat, dan tindakan kita. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran An-Nisa ayat 21, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat kejahatan dan keji. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, saya tidak ada seorang pun di daerah kamu yang mensucikan diri dari perbuatan dosa. Tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hati yang bersih adalah hati yang bebas dari kebencian, iri hati, dan prasangka yang buruk. Ini adalah hati yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan ketulusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dan menghindari perasaan negatif. Pertama-tama, mari kita introspeksi hati kita sendiri. Adakah kebencian atau dendam dalam hati kita terhadap seseorang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa dendam adalah racun yang merusak hati. Mari kita berusaha untuk memaafkan dan membebaskan hati kita dari beban dendam. Kedua, mari kita hindari prasangka buruk terhadap sesama umat muslim. Prasangka buruk hanya akan menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketiga, mari kita praktikkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihilah sesama makhluk Allah, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Dengan menjaga hati yang bersih, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa fani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Di khutbah kedua ini saya akan membahas tentang ujian cobaan. Allah telah menjanjikan bahwa kita akan diuji dalam berbagai cara, dan kesabaran adalah salah satu kunci mengatasi cobaan ini. Yang pertama, sabar. Sabar dalam cobaan adalah sikap yang sangat dihargai dalam Islam. Ketika kita dihadapkan pada cobaan, sabar adalah jalan menuju ketenangan hati dan balasan dari Allah. Sabar bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keteguhan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaiblah urusan orang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan, dan hal itu hanya berlaku bagi orang mukmin. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia diuji, dia bersabar, itulah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tawakal. Tawakal kepada Allah. Selain sabar, tawakal menyerahkan segala urusan kepada Allah juga penting dalam menghadapi percobaan. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kita melepaskan beban hati dan mengandalkannya. Allah berfirman
dan cukuplah Allah menjadi penolong yang benar bagi orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Yang ketiga, pelajaran dari cobaan. Setiap cobaan membawa pelajaran. Mungkin cobaan itu adalah ujian keimanan, kesabaran, atau ketekunan kita. Seringkali setelah melewati cobaan, kita menjadi lebih kuat dan bijak. Allah berfirman, dan kami akan benar-benar menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Yang keempat, berlindung kepada Allah ketika menghadapi cobaan. Berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Berdoalah dengan tulus kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada doa yang lebih kuat daripada doa orang yang tertekan. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam menghadapi cobaan dalam hidup kita harus mengingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus menjalani hidup dengan sabar, tawakal, belajar dari cobaan dan berlindung kepadanya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengatasi cobaan dalam hidup dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum